Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya sahabat-sahabat kita. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Orang Kristen itu apakah ada kasih sayang di dalam diri mereka? Ada. Tapi cakupan kasih sayang yang ada pada diri orang Kristen itu hanya sebatas duniawi saja. Al-Quran mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala innama tahaztum min dunillah awthana mawaddatan bainikum fil hayatid dunya. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain daripada Allah itu hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan duniawi saja. Nah, mari kita urai kebenaran daripada ayat suci Al-Quran ini. Apakah orang Kristen itu, kasih sayang itu kan muncul ya kan? Kita lihat dalam kekristenan kan memang ada antar mereka saling mengasihi satu sama lain. Itu memang ada. Tapi kata Al-Quran itu hanya sebatas duniawi saja. Contoh, ketika kemudian di dalam kehidupan umat Islam diterangkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan bahwa umat Islam itu kelak bersama dengan anaknya, istrinya, keluarganya semuanya masuk ke dalam surga. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden, umat Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh. Dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, suami istri dan anak cucunya. Itu dalam Islam. Sayangnya di Kristen, orang-orang Kristen ini tidak akan masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang dikasihi di dunia. Jadi mereka hanya saling mengasihi di dunia saja. Innamat takhaztum min dunillahi awthana mawaddatan bainikum fil hayatid dunya. Jadi mereka hanya mengasihi di batas duniawi saja. Ketika mereka mati nanti mereka tidak saling mengenal mana ayah, mana ibu, mana bapak, mana adik, mana kakak. Nggak ada dalam Kristen. Sampai hari ini saya mencari dan menggali data-data di Bible, tidak ada saya temukan orang Kristen akan bersama dengan anak-anaknya masuk ke dalam surga. Itu nggak ada. Bentar, itu Bang. nggak ada. Boleh nanya nggak, Bang? Iya, boleh, silakan. Tapi kan urusan keimanan kan individu, Bang. Jadi misalnya kalau di Islam kan katanya istri masuk, suami masuk. Itu kalau suaminya doang yang beriman, istrinya enggak, itu tetap masuk apa gimana? Ya, jadi kalau di dalam Islam itu diterangkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu. Memang pertama yang harus dipelihara itu ada diri kita. Setelah kita pelihara diri kita, kemudian kita akan sampai kepada pemeliharaan terhadap keluarga. Dari apa kata Allah? Dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana seorang suami bakal bisa menjaga istri dan anak-anaknya kalau sang suami sendiri tidak mampu menjaga dirinya dari api neraka? Jadi suami dulu harus memberikan contoh. Nah, kalau suami sudah memberikan contoh, lalu kemudian istri tidak mengikuti contoh tersebut, perintah suami tersebut, bukan kesalahan dari suami lagi, tapi kesalahan daripada istri itu sendiri. Sama cerita Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh? Gimana? Tetap satu suaminya masuk surga, izin Bang Tren, mohon maaf Bang Tren, ketika Gurunda Zuma sedang ngomong jangan dipotong dulu ya, tunggu selesai ya, sabar ya, lanjut ya. Jadi kita masih fokus kepada tema ya, Dek, trends. Jadi gini, ketika berbicara mengenai kasih itu implementasinya adalah kepada diri kita dulu, lalu kemudian kepada keluarga. Sama seperti Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, cucunya, istrinya, suaminya, dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terendah. Sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan tapi mengamalkan, mengajarkan, mengaktualisasikan dalam kehidupan beragama, kata Yesus, lalu mengajarkan juga kepada anaknya, istrinya, kakaknya, semuanya pada orang lain,
maka dia akan menempati tempat tertinggi yaitu surga. Sama seperti itu. Makanya di Islam itu kemudian kaidahnya jelas. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Makanya umat Islam itu rasa kasih sayangnya sangat tinggi, karena mereka mengasihi di dunia untuk menuju kepada kehidupan akhirat. Nah, kesimpulannya dulu nih. Di Kristen itu tak ada kasih. Kenapa di Kristen tak ada kasih? Karena Kristen antara ibu ayah kepada anaknya itu mengajak anaknya masuk ke dalam api neraka. Apa pembuktiannya? Yang tadi itu Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Orang Kristen begitu anaknya bisa berjalan, diajaknya ke gereja. Dengan pergi ke gereja, dengan makan babi, dengan ibadah minggu, dengan menyembah Yesus, berarti orang itu sudah mengajarkan anak-anaknya menanggalkan, menghapuskan, membatalkan hukum Taurat. Dengan kata lain, ibu Kristen mengajak anak-anaknya kemudian masuk ke dalam api neraka. Itu bukti tak ada kasih. Itu bukti tak ada kasih. Kalau kasih, baca Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Kasih itu adalah tetap setia menjalankan segala perintah-perintah Tuhan yang didatangkan Tuhan melalui para nabi Bani Israel, semisal hukum Taurat atau kitab Tanak. Kristen tidak lagi. Ibu Kristen, bapak Kristen ngajak anak-anaknya menyembah kepada Yesus. Itu sudah menghancurkan masa depan anaknya. Disebabkan karena menyembah kepada Yesus itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian. Oke, berarti kan itu dari perspektif agama abang ya? Bukan dari agama kita, Kak. Jadi kalau dari agama kita, dari agama saya, itu kasih sih masuknya. Mengajak anak ke gereja itu kasih. Mengasihi, iya. Mengajak orang masuk neraka. Itu ngajak ke neraka. Coba kita lihat di dalam Ulangan 11 nomor 1. Apakah Kristen bisa lolos dari sana? Maka hendaklah kamu, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Elohim, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Nah, mana perintahnya nyembah Yesus? Ada? Tak ada. Allah itu kan Yesus. Nah, itu dia. Rusaknya itu di situ. Rusaknya akal itu di situ. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Allah itu adalah Yesus? Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Gimana bisa sama? Coba. Tapi kan, bentar, saya mau jawab. Tapi kan di sisi lain, walaupun Tuhan Yesus adalah anak manusia, dia juga adalah anak Allah. Lah, jadi tidak bisa dipisahkan dari dua kodratnya itu sekaligus. Anda baca Amsal 3 nomor 11 12. Ya, silakan Anda baca. Amsal 3 ayat berapa tadi? 11 12. Engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Oke, jadi siapapun yang taat menjalankan didikan Tuhan, maka dia seibarat anak Tuhan. Berarti Yesus disebut anak Tuhan, berarti dia adalah orang yang taat dan intim menjalankan segala perintah-perintah Tuhan. Coba Anda baca di dalam Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Kata Yesus, dunia harus tahu. Apa kata Yesus itu? Kenapa dunia harus tahu? Apa yang dunia harus tahu? Bahwa aku mengasihi Bapa. Loh, maksudnya mengasihi Bapa apa? Ya, aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Nah, berarti anak Tuhan adalah anak yang kasih kepada Tuhannya.
Yang melaksanakan segala perintah-perintah Tuhannya kepada dirinya. Itu pengakuan Yesus. Berarti anak Tuhan ini adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan ini adalah setia menjalankan segala perintah, ketetapan, aturan, hukum, dan larangan Tuhan. Yesus disebut sebagai anak Tuhan, berarti dia disebut hamba yang suci, hamba yang taat. Jangan diibaratkan ayam beranak ayam, bukan. Anak di sini adalah keintiman antara hamba dengan pencipta alam semesta. Makanya orang-orang yang taat kepada Tuhan disebut sebagai anak-anak Elohim. Jadi kesalahan Kristen menganggap Yesus sebagai anak Tuhan, berarti anak Tuhan. Anak ayam berarti ayam, anak kambing berarti kambing, anak sapi berarti sapi. Tapi Anda salah. Anak Maria adalah manusia. Manusia melahirkan manusia, kambing melahirkan kambing, sapi melahirkan sapi. Tidak berarti anak Yesus anak Tuhan sama seperti itu, tidak. Anak Tuhan yang dimaksud adalah hamba yang taat menjalankan perintah Tuhan. Coba Anda baca pengakuan Yesus di dalam Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Baca Galatia 4 nomor 4. Apa kata Paulus? Yesus adalah hamba yang menaklukkan diri di bawah hukum Taurat. Dia taat, tunduk kepada hukum Taurat. Maka Yesus disebut sebagai anak Elohim. Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 27-28. Yesus disebut sebagai apa? Hamba yang kudus. Ayat berapa tadi? Yang mana? Yang mana? Yang terakhir ya. Yang terakhir Kisah Para Rasul 4 ayat. Iya, dalilnya di data nomor 20 berapa tadi itu? 28 atau 29 atau nomor 30. Kalau dia disebut sebagai hamba suci itu di nomor 30-nya. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Yesus itu hamba, bung. Dia anak karena dia intim kepada Tuhan. Coba Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada hakikat yang mampu menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Coba. Makanya Yesus itu tidak disalib karena kesalehannya. Dia berdoa semalam-malaman kepada Tuhan agar diselamatkan dari maut, doanya dikabulkan. Makanya dia selamat dari penyaliban. Itu data. Nah, begitu cara kita belajar. Kenapa? Karena untuk mencari kebenaran itu, pola yang harus lebih utama itu adalah akal. Kenapa? Karena akal adalah makhluk materi Tuhan yang Tuhan tanamkan dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Akal merupakan serpihan cahaya yang dengan cahaya itu kita mampu membedakan segenap kualitas-kualitas objek. Ini adalah ember, ini adalah timba, ini manusia, ini kambing, ini sapi, ini tumbuhan dan seterusnya. Dengan akal kita mampu kemudian. Kenapa? Akal itu adalah cahaya. Akal mengikat kita sebagai manusia dalam realitas kita sebagai hamba Tuhan, menciptakan kebenaran-kebenaran yang selalu berubah dan dinamis. Makanya sekarang ini, adekku, sekarang ini akal telah menjadi sarana yang membangun peradaban kita sebagai manusia. Akal juga sebagai alat sekaligus untuk menciptakan proses-proses tatanan struktur budaya manusia, berupa nilai, berupa norma, berupa ilmu, pengetahuan. Sampai sekarang ini kita tidak hidup lagi di zaman batu. Bukan lagi kita hidup di zaman jahiliyah, bukan lagi kita hidup di zaman paganisme. Kita udah hidup di zaman modern. Ada laptop, ada komputer, ada Google, ada internet, di mana kita bisa menggali setiap kekuatan akal kita untuk meramu sebuah kebenaran. Begitu juga ketika kita mencari Tuhan. Bukan lagi zamannya kita ngikuti nenek moyang. Wahai fulan, ya paman, kamu ke gereja ikut siapa? Ikut kakek. Kakek, ya paman, ikut siapa ke gereja? Ikut buyut. Tak ada lagi zamannya sekarang itu. Makanya Eropa, generasi muda barat, anak-anak Eropa sekarang menanggalkan doktrin gereja mereka, meninggalkan gereja mereka menjadi agnostik. Setelah itu mereka mendengarkan azan. Apa sih azan itu? Mereka pelajari. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, bla 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 bla. Mereka pelajari, mereka
kaji insting kemanusiaannya, akal yang adalah cahaya, itu membawa mereka menuju kepada Islam. Jadi sudah nggak zaman sekarang ngikutin nenek moyang, nggak zaman lagi. Akal mengajak manusia untuk melihat segenap gerak jagat raya sebagai entitas kosmik dalam diri kita sebagai manusia. Kita melihat, kita mendengarkan, kita merasakan, dan sekaligus mampu merenungkan hakikat kemanusiaan kita di tengah-tengah jagat raya ini. Manusia ketika ditunjuk, apa yang kamu lihat? Itu seekor sapi. Adalah satu kenaifan ketika yang kita lihat adalah sapi, tapi kita dipaksa untuk mengakui sapi itu adalah seekor ayam. Itu naif. Kita ditunjukkan objek realitas yang nyata, absolut, depan kita seekor sapi, tapi kakak, paman, opung semua mengajarkan, anakku itu bukan sapi loh, itu adalah ayam, atau paling tidak itu adalah sapi 100% dan ayam 100%. Itu sudah nggak zaman, bro. Itu dulu, sekarang bukan zamannya. Apalagi anak muda hidup di zaman modern, serba canggih, serba intelektual, serba ilmiah, serba dipertanyakan, serba objek. Maka tanggalkan paham-paham kuno, zaman batu, zaman jahiliyah, nyembah dewa-dewa, nyembah Tuhan, minum darah, makan daging, apa-apaan ya kayak gitu. Itu sudah nggak zaman. Manusia ini, kita ini makhluk berakal yang mengembangkan kemudian beragam konsep dalam kehidupan. Dan ingat, kita mampu melahirkan simbol-simbol yang diberi makna-makna tertentu. Akal kita ini terus mencari, menggali kebenaran baru, mengajak manusia melangkah lebih jauh dari masa yang ada pada masa lampau. Guna untuk apa? Menemukan beragam hal baru yang berguna bagi perkembangan peradaban kita sebagai makhluk. Bukankah kita ditunjuk sebagai pemimpin? Bagaimana kita mau memimpin bumi ini? Tidak mencerminkan sebagai pemimpin apabila berbicara mengenai teknologi. Wahid nomor 1. Berbicara mengenai Tuhan, hancur sehancur-hancurnya, anjlok, anak orang cucunya Daud disembah. Enggak zaman lagi yang kayak gitu. Jadi akal kita diberikan oleh Allah untuk mencipta beragam karya yang berguna bagi kita sebagai manusia. Dan dengan akal ini kita sebagai manusia menjadi subjek yang berpikir dan berkehendak, sehingga item-item keberpikiran kita ini itu harus dibimbing oleh kitab suci. Nah, kembali ke arah agama kita, Kristen Islam, kitab suci mana yang seiring dengan perkembangan akal dan temuan-temuan manusia? Hanya Al-Quran. Sayangnya hanya Al-Quran. Bible hanyut ditinggal zaman. Ketika Ayub mengatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang, Al-Quran mengatakan Allah meninggikan langit tanpa tiang. Subhanallah. Hidup di zaman modern sekarang, pesawat lalu layang kemana-mana. Belum pernah ada pesawat nabrak tiang langit. Al-Quran mengatakan Allah meninggikan langit tanpa tiang. Bible mengatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Mana yang betul? Jadi kalau ada sebuah kitab suci yang sudah terperangkap dengan tertinggalnya dengan akal, dengan ilmu pengetahuan, maka itu sudah tidak dianggap sebagai kitab suci, melainkan kitab tercemar. Manusia mampu menerangkan setiap kualitas objek dengan ilmunya. Catat itu. Sapi bunyinya oe, kupingnya panjang, kakinya muka belakang 2, ekornya panjang, bulunya kalau bukan coklat, apalah kalau bukan coklat, sapi itu ada yang putih. Jadi manusia mampu menerangkan setiap kualitas objek dengan ilmu. Yang dengan itu kemudian manusia memahami kehendak Tuhan bagi diri kita. Kita mampu menelaah, ini loh, itu loh, ini loh, itu loh. Begitu juga prinsip Tuhan yang Tuhan tanamkan di hati kita. Mampu kita dengan akal menelaah kebenaran Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Mampu itu. Kita nggak bisa kemudian dicocoki dengan paham-paham jahiliyah. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhanmu telah menciptakanmu dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatimu, dan aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu, urat lehermu sendiri. Coba. Jadi Tuhan itu ya, oke, silakan. Ya, silakan. Gini bang, yang tadi yang apa ya? Yang nggak boleh ke gereja ya? Apa karena
mengajak ke neraka. Terus ujung-ujungnya sampai ke Tuhan Yesus adalah hamba Allah, Yes. anak Allah. Terus persamaannya anak Allah adalah orang-orang yang melakukan perintah Allah dengan setia gitu kan. Betul. Tapi nggak bisa dimaknai hanya seperti itu. Jadi kita nggak bisa disamain sama Tuhan Yesus, walaupun ada beberapa orang yang juga melakukan taat gitu kan. Tapi kan tetap aja kita masih berdosa. Sedangkan kalau Tuhan Yesus di dalam Alkitab dan dari sejarah juga emang nggak berdosa gitu. Jadi terus gimana ya? Terus kalau mengenai Tuhan Yesus Tuhan apa bukan, itu juga udah jelas sih di Alkitab menurut saya. Gitu Jadi aja. gini, Yesus itu menurut Yesus. Jangan menurut orang lain, harus menurut Yesus. Siapa aku ini? Ada kok. Yesus. Kalau menurut Yesus pas dia dicobai di padang gurun sebelum dia melakukan pelayanannya dicoba. kan. Matius 4 Dia kan ya, bilang terus kepada iblis, janganlah engkau mencobai bagus. Tuhan Allahku. Tuhan Allahmu. Tapi kan dia menyebut diri dia sebagai Allah karena kan dia yang dicobai. Salah. Boleh saya terangkan? Silakan. Sebelum Yesus mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, di situ iblisnya berkata apa? Sebab ada tertulis. Iblisnya ingin mencobai apa yang tertulis. Kita baca ya. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai setan. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini masuk enggak kategori Tuhan ini? Lapar? Enggak. Di ayat berapa ya? Bentar. Matius 4. Nanti kita baca Matius 4 sampai Matius 1 sampai nomor 11. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Ahai Yesus, jikalau engkau anak Allah." Tuh, coba lihat. Jikalau engkau adalah utusan Allah, jikalau engkau adalah Nabi Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kita ini juga adalah berasal dari setiap firman. Kemudian iblis iblis membawa kemudian Yesus ke kota suci. Iblis menempatkan Yesus di atas bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Hei Yesus, jikalau engkau adalah anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis." Nah tuh. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi yang ingin dicobai adalah Tuhan yang berfirman, yang berfirman lalu ditulis. Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang kakinya di tanganmu, tangannya di kakimu di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Sebab ada tertulis demikian. Yesus menjawab apa? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bukan mencobai Yesus, tapi iblis ingin membuktikan apakah betul firman Tuhan yang tertulis bahwa Tuhan akan mengutus malaikat agar menatang Yesus di tangannya, agar kaki Yesus tidak terantuk kepada batu. Itu yang ingin diuji kebenarannya oleh iblis. Ada tertulis. Di mana tertulis itu? Di dalam Mazmur 91. Mari saya bantu untuk paham. Mazmur 91 di situ bercerita tentang keselamatan Yesus yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Mari kita baca. Di dalam data nomor 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tuh, ini dalil yang Tuhan kemudian perlihatkan kepada Daud.
Di situ tertulis, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jika engkau adalah anak Elohim. Iblis datang. Ini Yesus ngaku-ngaku anak Tuhan. Kita coba yuk. Benar enggak dia ini akan diutus malaikat kepadanya? Kemudian iblis membawa ke kota suci, lalu berkata kepadanya, "Hai Yesus, jika engkau anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis di dalam Mazmur 91 mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ternyata Yesus betul-betul adalah anak Elohim. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Coba Anda baca di dalam Mazmur 91 nomor 13. Nomor 12, nomor 11 sampai nomor 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tuh. Bukan Yesusnya yang Allah. Yesus itu adalah anak Allah. Yang iblis mau cobai adalah ucapan Tuhan yang ada di dalam Mazmur 91. Ingat ya, kalau data Mazmur 91 ayat 11 12 itu untuk Yesus, maka secara keseluruhan Mazmur 91 ini adalah untuk Yesus. Mari kita urai. Ketika Yesus terancam kemudian untuk disalibkan, apa kata Mazmur 91 tentang anak Allah di data nomor 8? Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Siapa fasik? Pemakan suap. Siapa suap? Siapa makan suap? Yudas. Engkau hanya menonton Yudas dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Data nomor 16, dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yesus diangkat ke langit, dipanjangkan umurnya sampai hari ini. Dia belum mati. Ini nubuat untuk Yesus. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Menurut abang itu dia mencobai apa ya? Kayak perkataan Tuhan. Tulisannya lah, tulisan yang di Mazmur gitu kan, bukan ya, mencobai Tuhannya gitu, mencobai Yesusnya gitu. Kan. Ya udah sih. Oke sih. Apa? Ya. Gimana ya? Kalau ya, interpretasi abang kayak gitu ya udah. Tapi kan ada yang apa ya? Ada bukti lain, nggak itu doang kalau Tuhan Yesus itu Tuhan gitu. Tidak bisa Yesus itu Tuhan. Tidak bisa. Yesus itu manusia. Sedangkan Tuhan bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan Tuhan bukan anak manusia. Yesus anak manusia, dia manusia. Kalau Anda tidak mengakui Yesus sebagai manusia, Anda adalah antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penipu, siapakah pembohong, siapakah penyesat itu? Dalam bahasa Yunani planos. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat dan itulah antikristus. Nah, Anda mengatakan Yesus Tuhan, berarti Anda tidak mengakui Yesus manusia. Berarti Anda adalah pendusta, Anda adalah antikristus, Anda dajjal. Tak boleh. Coba 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah pendusta, itulah penyesat. Masalahnya kami mengaku Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Terus ke gereja nyembah siapa? Manusia atau Tuhan? Nah, tuh berarti Anda penipu. Kan sudah dibilang dalilnya. Siapakah pembohong itu? Pembohong itu lain di mulut, lain di praktek. Itu Anda katakan. Sebab kami mengakui Yesus itu manusia. Oke, kami manggut-manggut aja. Begitu hari Minggu kami intip Anda di gereja. Pada hari Minggu kami pergi nyembah Yesus. Penipu. Tadi Anda mengatakan Anda mengakui dia datang sebagai manusia. Tapi kok
Anda menyembahnya, berarti Anda pembohong. Benarlah yang dikatakan 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat. Coba, kata penyesat dalam akar kata Yunani itu adalah planos. Planos itu pembohong, penyesat, penipu. Yang dikatakan penyesat, penipu, mulut berkata berbeda dengan praktek. Anda mengatakan dengan mulut Anda, Yesus adalah manusia, Bang Suma. Dia datang sebagai manusia, Bang Suma. Hari Minggu kuintip, saudara. Sampai di gereja, pada hari Minggu aku menyembahnya Yesus. Anda membantah diri Anda mengatakan manusia, tapi Anda juga menuhankan. Berarti Anda menjilat ludah Anda sendiri. Oke. Bang Zuma kan tadi ngasih statement kalau Yohanes nulis kalau yang mengakui Yesus sebagai manusia itu antikristus kan. Tapi yang tidak mengaku. Oh iya. Oke. Terus nanti dikasih kesimpulan bahwa yang menyembah manusia itu antikristus gitu kan? Yes. Ya kan? Oke. Tapi Bang Zuma pernah mikir nggak sih kalau Yohanes itu juga nyembah Tuhan Yesus? Dia mati buat Tuhan Yesus juga. Yohanes yang mana yang nyembah Yesus? Muridnya, anak Nikodemus, anak Nikodemus maksudnya. Zebedeus. Enggak. Penulis Yohanes ini bukan Yohanes, murid Yesus, bukan. Kitab Yohanes ini ditulis tahun 40-an. Bahkan ada yang mengatakan ditulis di era tahun 130-an baru rampung kitab Yohanes ini. Itu bapak-bapak gereja asal mula mengatakan itu ditulis antara tahun 40 sampai tahun 130. Kan dahsyat ini. Dan Anda kalau mau membuktikan bahwa Yohanes bukan penulis buku Yohanes, baca di dalam Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Jelas di situ yang menulis buku Yohanes bukan murid Yesus. Berarti sekarang Bang Zuma mempertanyakan keaslian Alkitab dan penulisnya ya? Bukan. Al-Quran saya berkata bahwa Bible itu dituliskan berdasarkan atas penyelidikan orang-orang yang hanya menduga-duga tanpa mengetahui kebenarannya. Al-Quran mengatakan apa? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf yang tidak memahami kitab pengajaran Torah dan seterusnya, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Lalu Allah mengatakan apa? Wailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Celaka. Dan sungguh celaka kata Allah. Coba Anda lihat. Anda menelisik kemudian penulis-penulis Bible Anda. Ada enggak di antara mereka yang tidak celaka mati mengenaskan? Ada enggak? Justru itu. Bentar Bang. Justru itu Bang. Siapa orang yang berani mati kalau buat sebuah kebohongan gitu kan? Itu intinya. Ya justru Tuhan bersumpah. Anda tidak percaya Quran? Kuambil dari Ulangan 18. Kita lihat dari Ulangan 18 nomor 20. Gini bang. Tadi kan abang bilang kalau surat Yohanes itu ditulis pada tahun 40-an. Yes. Itu kan. Terus abang kayak nggak percaya nulis itu Yohanes murid Tuhan Yesus gitu kan? Bukan nggak percaya, Bung. Asliannya dipertanyakan terus. Gimana saya bisa percaya Al-Quran yang ditulis 600 kemudian? Berdasarkan bagus. Orang yang nggak ngelihat kejadian Tuhan Yesus bagus. Itu ini pertanyaan dan pernyataan ada di sana gitu. Secara langsung melihat secara langsung gitu. Gimana saya bisa percaya? Baik. Saya terangkan. Al-Quranul Karim tidak dituliskan berdasarkan kumpulan kesaksian. Al-Quran tidak melakukan angket. Menyalin dari kitab lain, menyalin dari tulisan lain, disadur dari informasi atau daftar pustaka. Tidak. Al-Quran menyatakan diri, lakinillah yashadu bima ansala ilaika ansalahu bi ilmi wal malaikatu yashadun wa kafa billahi syahida.
Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi Al-Quran ini dari langit, pewahyuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang buta Ibrani, buta Aramaik, buta bahasa Yunani, buta bahasa Inggris, buta bahasa Indonesia. Dia tidak mampu membaca kitab-kitab sebelumnya. Lalu datang informasi dari langit melalui Roh Kudus. Saksinya adalah Allah dan para malaikat. Nah, kebenarannya bisa diuji hari ini. Sedangkan kitab saudara disusun dari orang-orang yang bersaksi. Coba Anda baca dalam Yohanes 21 nomor 24. Kubacakan sejenak, sabar. Kita baca dari data 24-nya sampai 25. Kita lihat apa yang tertulis di sana. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini. Dialah murid. Dia siapa? Murid yang mana? Yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Coba, dialah murid. Kenapa dia tidak mengatakan akulah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kalian tahu bahwa kesaksianku itu benar. Itu kalau yang menulis Yohanes. Tapi karena bukan Yohanes yang menulis, maka narasinya adalah dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini, yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Tuh, berarti bukan kamu yang bersaksi, kamu hanya penulis, kamu hanya wartawan, kamu bukan Yohanes. Makanya kitab Yohanes ini baru belakangan muncul ada nama Yohanes. Dulu kitab karangan Yohanes. Sebelumnya tidak diketahui siapa penulisnya. Begitu, Bung. Al-Quran wahyu, tidak butuh saksi. Kitabmu butuh saksi. Giliran dipanggil saksinya, dialah murid yang memberi kesaksian. Sini dulu. Murid yang mana, coy? Murid yang mana ya, Pak ya? Memberi kesaksian apa? Kesaksian apa, Pak ya? Murid yang mana yang memberikan kesaksian? Yang mana ya, Pak ya? Pokoknya saksi deh, Pak. Pokoknya saksi, nggak usah tanya-tanya, Pak. Yang penting saksi. Begitu pola kebenaran. Nggak bisa, nggak boleh. Kebenaran itu nggak boleh. Makanya saudara, sebelum kita usai, ruh yang ada pada diri kita ini, tadi setelah kita bahas tentang kebenaran akal, sekarang kita berbicara mengenai ruh yang ada pada diri Anda, saya, dan sahabat-sahabat yang ada di sini. Ruh itu adalah kehendak Tuhan dalam diri kita. Ya, ruh yang ada pada diri kita ini tak terjelaskan dalam kecerdasan ide kita sebagai manusia. Siapapun itu, mau dia profesor, mau dia kompresor, mau dia kalkulator, dia tidak akan pernah mampu memanifestasikan kemudian tentang ruh. Manusia apapun itu, siapapun dia, tidak akan pernah menjelaskan tentang ruh. Padahal yang berbicara ini justru roh. Yang kau dengarkan ini roh. Alat yang kau gunakan untuk mendengarkan ucapan saya itu adalah roh. Tapi sungguh engkau tidak akan pernah mampu menjelaskan apa itu roh. Akal kita tidak akan pernah sampai ke sana. Itu yang perlu dipahami. Jadi keberadaan tentang Yesus, dia menjadi manusia dan seterusnya, tidak akan pernah menghantarkan kita untuk sampai bahwa Tuhan yang Maha Pencipta, yang entitas absolut itu, bisa kok tiba-tiba menjadi bayi imut. Iya, mama, nenek, oh Tuhanku sudah menjadi manusia. Itu nggak bisa, Bung, dijadikan sebagai satu acuan manusia berakal, nggak bisa. Jadi bagaimana kalau kayak gini? Bible tidak bisa dipahami terlalu jauh untuk menggapai kebenaran. Maka dudukkan perkara manusia sebagai entitas ruh dalam diri Anda. Karena di dalam diri Anda lah kemudian bersemayam kebesaran kekuasaan Allah yang tak terbendung oleh semesta. Ruh ini yang akan mengantarkan Anda untuk memahami itu. Di dalam diri saudara
terdapat kebesaran Allah. Mengenal tubuh saudara sendiri itu bisa mengenal Tuhan Anda. Kenapa? Karena mengenal tubuh bukan dengan akal, melainkan dengan pendekatan ilahiyah. Pendekatan ilahiyah itu apa? Unsur yang secara naluri, nurani manusia itu sudah melekat pada diri kita. Bahwa kita memahami kehadiran Tuhan melalui nalar ketuhanan. Karena di dalam tubuh kita ini terdapat entitas seruh sebagai bayang-bayang Tuhan dalam diri kita. Anda, teman-teman yang mendengarkan, siapapun yang ada di sini, ruh yang ada pada diri kita itu adalah bayang-bayang tentang akan adanya wujud Tuhan yang absolut. Ruh yang Anda punya, yang saya punya, yang semua punya, tak terjangkau oleh deteksi psikologis sekalipun. Mikroskop atau apapun itu tidak akan pernah menjangkau itu. Kenapa? Walaupun jiwa menderita gila, roh kita tidak pernah mengalami kegilaan. Coba Anda lihat, apakah ketika Anda melihat orang gila, rohnya ikut gila? Tidak. Kenapa demikian? Karena ruh yang ada pada orang gila itu adalah dimensi bayang-bayang akan adanya Tuhan. Jadi Tuhan tidak perlu datang ke atas muka bumi menjadi bayi. Oke, Bang. Oke, Bang. Itu. Ya. Jadi jangan cari Tuhan. Tuhan tidak perlu dicari. Sebab ruh itu adalah simbol eksistensi Tuhan pada diri Anda. Jangan cari Tuhan. Tuhan sudah ada pada diri Anda. Eksistensi Tuhan, Tuhan gambarkan pada diri Anda dengan meneteskan sedikit cepat roh pada diri Anda. Itulah dia. Jadi jangan usah cari Tuhan. Lanjut. Saya mau nanggepin sih tadi. Silakan. Apa ya? Tadi kan Tuhan menjadi manusia karena kita ingin mencari Tuhan. Itu kan premisnya ya berarti ya? Ya, itu dalam konsep kalian. Salah, Bang. Jadi Tuhan konsep mana itu? Tuhan menjadi manusia kan konsep Kristen. Bukan karena kita ingin mencari Dia, tapi Dia ingin menebus dosa kita. Ini lebih parah lagi. Udah, Bang, tapi lain dari itu saya mau nanya gereja masuk ke Bang Tren. Jadi Bang Tren ini memang seumuran Bang Tren harus kritis. Jadi akal itu digunakan benar kata Gurunda Zuma tadi. Jangan sampai percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja. Jadi dipakai akal sehatnya. Lanjut Bang Tren, lanjut. Benar. Selain dari ini kan udah kalau ngomongin tugas Yesus menjadi manusia udah beda topik ya. Jadi saya mau nanya doang yang tadi sempat di-mention, kenapa banyak martir di Penulis Bible. Iya, di Kristen intinya. Sampai abad sekarang juga masih banyak martir buat Kristen. Pertanyaan saya, kenapa mereka mau mati cuma buat kebohongan? Intinya itu aja sih, itu doang. Oke, baik. Saya bacakan dalil. Kalau dari Al-Quran Anda percaya, Ulangan 18:20 sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, atau yang berkata demi Tuhan lain, berarti orang Kristen nih. Nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak dipermankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi Tuhan lain, nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar padanya. Nabi di sini adalah pemimpi. Nevi pemimpi. Jadi maksudnya orang-orang yang mengajarkan melihat, menubuatkan yang tidak berasal dari Tuhan, apa kata Tuhan? Itu harus mati. Ini Ulangan 18 yang mengatakan itu. Kalau nggak percaya kepada Quran. Oke. Tapi kan gini Bang ya. Iya. Gimana ya? Kalau premis Abang bilang dia harus mati, berarti kan ada orang yang intensinya membunuh gitu kan, membunuh kayak apa ya, kayak nabi palsu lah intinya kalau dari menurut perspektif ajaran Abang. Tapi kan ini mereka gimana ya,
mereka kan kayak apa ya? Bukannya dibunuh gitu loh, tapi menyerahkan diri. Maksudnya gitu loh. Bukan gini bang. Abang tahu ini nggak bang? Kematian Santo Petrus. Sempet kan dia kabur dari kematiannya, tapi dia balik lagi buat disalib. Ujung-ujungnya disalib kebalik. Itu tuh mereka yang nyerahin diri bang, bukan mereka yang diincar terus dibunuh. Itu enggak gitu maksudnya. Tuh. Nah, Anda tahu tidak? Tuhan itu maha membolak-balikkan hati manusia. Tahu kan? Kalau Tuhan sudah mengutuk Kristen atau Tuhannya Islam? Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu. Cuman ada di antara kita yang salah sembah. Bukan Tuhan yang kita sembah. Ketika Anda berteriak kemudian, "Ya Tuhan," yang mendengarkan itu Tuhanku. Yesus, bukan Yesus. Yesus tidak maha mendengar. Anda berdoa di gereja, yang mendengarkan doa Anda itu bukan Yesus, tapi Tuhanku. Tuhan yang umat Islam yang mendengarkan itu. Karena Tuhan itu maha pengasih, hambanya mau menyembah dirinya ataupun tidak menyembah dirinya, Tuhan tetap kasih. Makanya dikatakan Bismillahirrahman. Dengan menyebut nama Allah, dialah Allah yang maha pengasih. Anda mau sembah dia, Anda mau ingkari dia, Anda mau hujat dia, dia tetap maha pengasih. Karena kebenaran sebuah agama tidak dilihat dari cerminan doa kita dikabulkan atau tidak. Karena kapan doa menjadi runutan kita mengatakan Tuhan itu benar, maka semua Tuhan-Tuhan agama lain itu benar. Orang Hindu berdoa dikabulkan, Kristen berdoa dikabulkan, Islam berdoa juga dikabulkan. Berarti ada berapa Tuhan? Banyak Tuhan berarti? Enggak. Tuhan cuma satu. Tuhan yang maha kaya. Siapapun yang berdoa, Tuhan tak ada nilai. Anda minta uang 1 miliar, untung baik kalau Tuhan saya tidak jatuhkan 1 miliar dari langit, tapi berupa koin jatuh di kepala Anda. Untung bagus. Tuhan memberikan siapapun yang meminta. Mau dia kafir, mau dia Islam, mau dia Kristen, dikasih. Nah, itulah fungsinya akal. Supaya kita ini kemudian menelaah kebenaran dan keberadaan Tuhan. Bukan kita kemudian menunggu Tuhan datang kayak agama pagan, Hercules turun ke bumi, Krishna turun ke bumi, apalagi Dewa Horus turun ke bumi, apalagi Buddha turun ke bumi. Ngapain yang kayak gitu-gitu? Tuhan itu meliputi segala aspek. Tuhan meliputi segala aspek. Jadi tidak perlu Tuhan itu datang lahir, apalagi jadi bayi. Nauzubillah, nauzubillah. Bentar bang. Ya. Boleh ngomong nggak? Silakan. Masalahnya tadi saya nanyanya premis abang kan yang sebelum ini ngomong kalau apa ya, nabi-nabi dari Kristen tuh apa, bukan nabi sih, apa rasul atau santo-santa juga itu dibunuh gitu, diincar buat dibunuh. Tapi kan inti yang tadi saya bilang, mereka nggak dibunuh, mereka menyerahkan diri. Itu yang saya tanya gitu. Iya, cara Tuhan kemudian itu untuk membunuh, menghabisi, menghukumi orang-orang itu banyak cara. Oh, berarti caranya kayak dibolak-balikin pikirannya gitu. Betul. Gitu. Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makar Allah. Oke. Mereka memandang perbuatan buruk menjadi baik. Oke bang. Saya mau cabut bang. Oke. Kapan-kapan ini lagi bang, ngomong lagi bang. Oke, sip. Datang lagi ke sini. Ya. Oke, bang, saya suka kalau ada orang yang kritis. Ya, silakan.